Halo, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Felicia dari kelas 10 IPS 1 absen 12. Materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai tenis lapangan dalam permainan bola kecil. Berikut materinya. Pada materi pertama yaitu pengertian, tenis adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan, masing-masing dua pemain. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola karet. Tujuan permainan adalah memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Tenis juga merupakan sebuah cabang olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun ganda, serta lapangannya pun dapat berubah sesuai dengan jumlah pemainnya. Tenis lapangan merupakan salah satu olahraga yang sangat diakui oleh dunia. Materi yang kedua yaitu mengenai sejarah tenis lapangan. Permainan tenis lapangan modern sering dihubungkan dengan negara Inggris, karena sebetulnya negara inilah yang memperkenalkan ke orang awam serta menjadikannya populer seperti sekarang. Sebut saja turnamen Wimbledon yang menjadi turnamen tertua di dunia yang diadakan di tahun 1877 di London. Sejak tahun 1988, tenis menjadi olahraga olimpiade di Seoul. Sebetulnya olahraga ini telah menjadi modalitas olimpiade sebelumnya serta masih dalam beberapa tahun namun akhirnya dilepas. Sebab masih belum terdapat peraturan yang tetap dan komprehensi di semua sisi. Pada akhirnya muncullah aturan Federasi Tenis Internasional yang memecahkan situasi tersebut di tahun 1924. Dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa olahraga mulai berkembang dan keberadaan klub menjadi semakin banyak. Materi yang ketiga yaitu federasi atau organisasi. Badan pemerintahan tertinggi adalah Federasi Tenis Internasional, induk organisasi ada International Tennis Federation, dan di Indonesia yaitu Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. Materi yang keempat yaitu mengenai aturan permainan tenis lapangan. Tujuannya tak lain ialah guna memukul bola ke bagian lain, serta harus bergerak di dalam lapangan lawan dan juga selalu melakukannya hingga lawan tidak memukul bola atau akhirnya melakukan kesalahan. Permainan tenis terdiri atas 3 set. Pemenang merupakan pemain yang mampu memenangkan 2 set. Setiap set terdiri dari game per game dan tujuan pemain adalah mampu mencapai ke game 6 terlebih dahulu. Supaya set ke ujung harus ada setidaknya satu perbedaan pertandingan kedua antar pemain. Jika 6/6 bertahan dalam permainan, tiebreak harus dimainkan yang bekerja seperti permainan ekstra. Serta siapapun yang dapat memenangkan game ini dan mencapai game 7 terlebih dahulu, dialah yang memenangkan set. Permainan diselingi dengan aturan sebagai berikut: 15, 30, 40. Setiap kali pemain menang, pemain akan memperoleh 15, lalu pergi ke 30 hingga setelah 40. Jika pemain mampu memperoleh satu gerakan lagi, pemain tersebut memperbolehkan memperoleh permainan jika ia mempunyai keunggulan 2 dimainkan. Jika 40/40 tetap ada, itu disebut sebagai deuce setiap kali mereka terikat. Dalam permainan ini hanya akan berakhir saat salah satu dari mereka mencapai keuntungan dari permainan 2. Materi kita yang kelima yaitu teknik dasar. Yang pertama kita akan membahas mengenai cara memegang raket. Ada forehand Eastern atau Eastern grip. Paling mudah untuk dimainkan pemula. Biasanya ini sering disebut sebagai pegangan berjabat tangan. Jadi pegangannya seperti jabat tangan. Lalu selanjutnya ada continental grip. Digunakan pada zaman dahulu saat raket kayu masih digunakan. Cara pemegangannya yaitu tangan memegang tangkai raket dengan telapak tangan berada di bagian atas raket dan ibu jari memanjang dada bagian muka tangkai raket. Yang ketiga ada western grip. Grip ini grip ekstrim terutama untuk memproduksi pukulan toe spin. Pemain spesialis lapangan tanah liat atau clay yang menggunakan grip ini. Tangan memegang raket dengan telapak tangan berada di bawah gagang. Ibu jari berada di samping gagang, jari-jari lain merapat di gagang di samping dari gagang raket. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai sikap menerima servis. Yang pertama, memegang raket di depan badan, yaitu salah satu tangan. Lalu yang kedua, tangan yang lain memegang leher raket. Ketiga, raket setinggi bahu. Keempat, badan agak membungkuk. 5. Berdiri dengan kaki yang agak dibuka. 6. Berat badan agak condong ke depan. 7. Pandangan melihat ke net.
Materi yang keenam yaitu pukulan. Materi yang keenam ini termasuk dalam materi yang kelima yaitu teknik dasar. Pertama kita akan membahas forehand drive. Yang pertama, tangan memegang raket. Kedua, raket diayun dari belakang. Ketiga, perkenaan bola di samping pinggang. Keempat, gerakan lanjutan dilakukan dengan lengan lurus ke depan. Yang kedua, ada backhand drive. Pertama, tangan memegang raket. Kedua, tangan diputar ke dalam bagian kiri. Ketiga, perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang. Empat, gerakan lanjutan ke arah depan. Yang ketiga, ada servis. 1. Pegang raket dengan cara kontinental. 2. Berat badan ke depan saat bola dilambungkan. 3. Bola dilambungkan ke sebelah kanan badan. 4. Lutut ditekuk. 5. Memukul bola dengan posisi tangan lurus. 6. Kaki belakang pindah ke depan. 7. Badan menjaga keseimbangan. Yang keempat ada pukulan voli. Pukulan voli dilakukan sebelum bola memantul ke lapangan. Pegang raket, berat badan di kaki belakang dilangkahkan ke depan. Pada saat perkenaan bola, tangan diluruskan, pukulan tidak keras. Lalu yang kelima, ada pukulan melambung atau lob. 1. Pegang raket dan kemudian tarik ke belakang. 2. Perkenaan bola dilakukan secara rileks. 3. Gerakan lanjutan ke arah depan. Yang keenam, ada pukulan overhead smash. 1. Pukulan smash harus dilatih secara rutin untuk membiasakan pukulan secara keras sehingga dapat mematikan lawan. 2. Pegang raket kemudian angkat raket ke atas. 3. Kaki kanan di belakang. 4. Perkenaan bola tepat di atas kepala. 5. Gerakan lanjutan diarahkan ke bawah. 7. Ada pukulan chop, yaitu 1. Pegang raket, putar badan ke samping kiri. 2. Tarik raket ke samping kanan. 3. Perkenaan bola pada posisi di samping badan. 4. Gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Materi kita yang terakhir yaitu materi ketujuh yaitu sistem pertandingan dalam permainan tenis lapangan. Ciri-ciri dari pertandingan sistem gugur adalah 1. Peserta yang kalah langsung tereliminasi dan tidak boleh lagi mengikuti turnamen pada putaran pertandingan selanjutnya. 2. Peserta yang menang melawan peserta yang menang lainnya. 3. Peserta yang tidak pernah kalah otomatis menjadi juara 1. 4. Peserta yang menjadi juara 2 ialah peserta yang dikalahkan oleh juara pertama dalam pertandingan final. 5. Peserta yang menjadi juara 3 ialah peserta yang kalah dalam pertandingan semifinal yang melawan juara pertama, serta bertanding melawan peserta yang kalah dalam semifinal yang melawan juara 2. Dalam pertandingan antar kedua peserta yang kalah dalam semifinal, yang menjadi pemenang adalah yang menjadi juara 3. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf, terima kasih.